warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas kasih sayang dari Allah, atas anugerah dan juga karunia dari Allah sehingga hari ini di sore hari ini yang Masya Allah, sebagian wilayah ada yang cerah, sebagian juga ada yang mendung, tapi tidak masalah ya, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam forum yang Masya Allah, ini saya yakin orang-orang yang hadir di forum ini adalah orang-orang pilihan dari jutaan muslimah yang ada gitu ya, yang mungkin membaca, melihat iklan, melihat informasi tentang kelas ini, hanya akhwati fillah lah yang bergabung di kelas ini dan insya Allah akhwati fillah adalah orang-orang pilihan yang memang Allah pilih, kamu layak gitu ya. Iya, kayak itu aja ya, kayak seleksi gitu, Masya Allah. Saya senang sekali bisa bergabung di kelas Pranikah Batch 5 ini. Kalau sebelumnya saya sebagai peserta, kali ini saya sebagai orang yang menemani ustazah gitu ya. Waktu itu saya mengikuti kelas pranikah ini dari batch yang pertama sebenarnya, batch yang pertama, kemudian saya ikut di batch yang kedua, dan ikut lagi juga di batch yang kelima, Masya Allah. Semoga nanti akhwati fillah juga akan ya, tidak berhenti untuk terus menuntut ilmu, meskipun nanti sudah bertemu dengan jodohnya, semoga tetap terus belajarnya gitu, tidak hanya karena tujuannya sudah tercapai, kemudian udahan gitu ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Sila? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari wajah-wajahnya sih sepertinya wajah-wajah yang bahagia gitu, wajah-wajah yang sehat gitu. Kalau mungkin nih ustazah kita sudah bergabung, saya sapa dulu ustazah kita. Gimana kabarnya Ibu Ustazah, Ibu Tri Sulasiana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, semangat sekali. Semoga semangatnya akhwati fillah ini tidak lebih kalah ya dari semangatnya Ustazah gitu. Jadi kita saling mengimbangi gitu semangatnya, Masya Allah. Kita ini dulu ya, sebelum kita masuk ke acara, kita buka dulu forum kita agar lebih berkah lagi dengan membaca Ummul Kitab aja. Surah Al-Fatihah. Ya, Biridhanillahi ta'ala wa asafati rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin ya. Kita di sini sharing-sharing santai ya Ustazah ya. Santai tapi membekas gitu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya gitu ya, dari tadi ngomong terus tapi nggak tahu siapa gitu. Ya, akhwati fillah bisa panggil saya Dian, Kak Dian juga nggak apa-apa gitu. Apa? Di sini sudah ada ya, namanya Dian Nurmalasari gitu. Boleh panggil saya Kak Dian. Saya dulu adalah binaannya Ustazah Titi gitu. Yang Masya Allah beliau juga membantu saya dalam proses pencarian pencarian qada Allah lah, pencarian jodoh gitu, Masya Allah. Dan saat ini saya sudah alhamdulillah sudah menikah, jadi saya juga ingin tetap belajar gitu sama Ustazah. Yang alhamdulillah sekarang membersamai beliau di kelas pranikah batch 5. Ada yang sudah mengenal Ustazah Titi sebelumnya? Oh, ada yang belum ya? Kalau kayak yang dari Tegal, Sulawesi, mungkin itu ada baru tahu ya siapa sih Ustazah Tri itu gitu ya. Atau siapa sih sosok beliau gitu. Masya Allah. Beliau ini ibu dari 4 orang anak ya Ustazah ya? Betul ya, 4 orang? Sebenarnya 5. Iya, sebenarnya 5. Sebenarnya 5, tapi satunya sudah Allah. Sebenarnya ada 5. Ya, satunya sudah menjadi wasilah Ustazah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, jadi beliau sudah menikah itu sudah 15 tahun lebih ya, kemarin kalau nggak salah anniversary-nya ya Ustazah. Jadi sudah 15 tahun mengarungi rumah tangga dengan buah hati yang Masya Allah sekarang juga sudah
sudah mulai aktif sekolah gitu dan Ustazah Titi ini sangat aktif dalam apa namanya pandemi gitu. Pandemi Ustazah Titi sepertinya tidak ada kata berhenti untuk terus berubah baik offline maupun online. Jadi kalau selama pandemi ini memang beliau banyaknya di online dan itu jadi hal yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena ketika beliau ngisi online, teman-teman bisa ikut. Nah, beliau juga salah satu pembina dari beberapa majelis kajian untuk ibu-ibu, untuk remaja, termasuk Yuk Ngaji Pekanbaru nih beliau sering mengisi gitu. Mungkin kalau ada yang tahu Yuk Ngaji gitu ya, ada yang di Pekanbaru, beliau juga salah satu pengisi di sana. Mungkin itu dulu ya kenalan sama ustazahnya, nanti boleh chat-chat sama ustazah langsung, boleh sama saya atau boleh di kelas pranikah, karena khusus akhwat aja. Nah, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan bahas tema pertama dulu, yaitu tentang apa itu pernikahan ya. Mungkin ada yang bilang gini ustazah, nanti juga kalau nikah tahu kok pernikahan itu apa, gitu. Nggak harus ikut-ikut kelas gitu, nggak harus ikut kelas pernikahan, nggak harus ikut kelas macam-macam, nanti juga tahu kok pernikahan itu apa setelah nikah gitu. Kalau menurut saya itu ibaratnya mau terjun ke apa ke medan perang tapi tanpa persiapan gitu. Tanpa ada bekal yang dibawa, main terjun aja gitu. Padahal dia sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya pernikahan itu gitu. Nanti banyak bapernya, pinginnya A yang didapat B gitu. Ujung-ujungnya baperan, ngambekan, pulang gitu. Jadi seperti apa sebenarnya pernikahan itu dan bagaimana kita mempersiapkannya nih Ustazah. Nah, mungkin itu dari saya. Kita langsung aja kepoin pembahasannya sama Ustazah Titi agar lebih mendalam lagi. Kepada Ustazah saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya memang pada waktu buka kelas batch 5 agak tidak berharap pesertanya itu banyak banget. Karena memang ini edisi spesial yang saya sudah niatkan untuk edisi kali ini saya akan mendampingi all out. Nah, saya akan mendampingi secara all out, yaitu khusus untuk akhwat. Karena seringkali akhwat itu merasa sudah siap, merasa sudah mantap, tapi ternyata ketika menjalani hidup rumah tangga, mayoritas akhwat duluan yang semangatnya itu merosot. Nah, jadi saya ingin membuka kelas ini, tapi ya alhamdulillah pesertanya nggak terlalu banyak, berarti pertanyaannya juga nanti nggak terlalu banyak-banyak banget gitu ya. Jadi alhamdulillah betul kata tadi Kak Dian bilang bahwa ini adalah keberkahan tersendiri untuk Uktivilah yang ikut bergabung karena ini adalah kesempatan langka. Belum tentu nanti ada event seperti ini lagi, karena ini edisi perdana untuk kelas akhwat saja, akhwat only, yang mana kita akan bincang-bincang puas di sini tentang persiapan pernikahan. Mulai dari perkara yang besar, yaitu perkara hukum syaraknya, sampai perkara yang kecil-kecil, remeh-temeh gitu ya. Nah itu kita akan bicarakan, tapi tidak di kelas Zoom. Kita akan membicarakannya di grup WA agar lebih spesifik, bisa diingat, nanti bisa dibaca lagi, bisa dilihat lagi. Nah, sementara apa yang dilakukan di kelas Zoom ini? Di kelas Zoom ini kita akan mendapatkan materi secara global untuk bahan diskusi di 1 pekan ke depan. Nah, gitu. Jadi 1 pekan ke depan kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang hal ini. Saya share dulu materinya.
gambarnya tampil dulu ya. Ya, sudah mulai tampil. Apa motivasi untuk menikah? Nah, sebelum ke sini, nah, saya akan menanyakan hal itu memang, makanya di grup itu sudah ditanyakan. Dalam mempersiapkan pernikahan, ternyata bukan hanya memahami hukumnya saja yang harus kita persiapkan, tapi juga niat. Jadi niat kita di awal itu harus diluruskan lagi. Kita ini niatnya mau apa gitu ya, dan mau pernikahan yang seperti apa. Makanya penting untuk mengecek apa motivasi untuk menikah. Nah, motivasi Uktivilah ini untuk menikah apa? Kalau Uktivilah kan karena belum nikah ya, saya tanya dulu ke yang udah nikah dia. Mbak Dian, nah ini satu-satunya yang udah nikah selain saya ya. Dia bisa gangguin kita rame-rame gitu ya, gangguin Uktivilah karena dia udah nikah. Padahal sebelumnya dia juga Iya, deg-degan sama. juga gitu ya. Waktu mau nikah kemarin, nah Mbak Dian, waktu mau nikah kemarin, motivasi untuk nikah tuh apa sih Mbak Dian? Yang Mewakili nggak nih jawabannya Mbak Dian nih, mewakili nggak kira-kira jawaban dari Uktivilah semua? dicetek boleh nggak Ustazah? Dicetek? Kalau mau dicontek juga boleh kok gitu. Ya. Nah, juga kalau saya yang pertama tentu ya Ustazah ibadah gitu, menjalankan sunnah Rasulullah itu yang pertama tentu sudah pasti. Yang kedua adalah mencari Ada handset Pak, handset. Berikan Prabu. untuk saya mensupport ya, saya mendukung dalam aktivitas termasuk dalam dakwah. Itu yang kedua. Ya mungkin itu saja, nanti yang lain-lainnya terlalu panjang gitu. Jadi motivasi pertama apa tadi? Ibadah, menjalankan sunnah Rasulullah itu yang pertama. Yang kedua untuk saling bersinergi, untuk saling bekerja sama dalam visi gitu. Visinya adalah mencari ridha Allah dalam dakwah. Jadi banyak sih sebenarnya Ustazah. Cuman itu ya yang sering di sini. Berarti ada motivasi tersembunyi nih. Karena motivasinya banyak katanya. Jadi belum terlambat ya. Belum terlambat bagi kita untuk memperbaiki motivasi. Jadi ketika kita itu nanti ditanya apa ya motivasi kita untuk menikah pertama kali. Nah, ya ini kan menikah untuk yang pertama ya sekarang tuh. Apa motivasi saya untuk menikah nanti? Nah, jadi apa motivasi saya untuk menikah nanti? Ini belum terlambat untuk kita cek untuk saat ini. Kenapa ini penting? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Jangan menikah karena kecelakaan. Nah, seringkali kita menganggap kecelakaan itu ya sebatas mungkin MBA gitu ya, married by accident. Kan kita taunya gitu. Masa sih akhwati fillah nikah karena kecelakaan? Oh tidak. Jadi kita bukan membahas MBA itu, bukan married by accident yang betul-betul accident, tapi ini kecelakaan tanda petik. Apa yang dikatakan kecelakaan tanda petik? Diminta oleh orang tua untuk segera menikah. Usia sudah cukup berumur. Teman-teman semuanya udah nikah, tinggal saya yang belum nikah. Kemudian kayaknya kalau nikah tuh semua kesulitan hidup saya akan hilang. Karena selama ini susahnya saya naik angkot ke sana kemari, naik motor ke sana kemari, isi bensin, ngengkol motor gitu ya. Ini kalau ada suami kayaknya enak deh. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai motivasi, dan ada beberapa yang menceritakan itulah motivasi saya menikah. Kan enak jadi ada yang ngurusin gitu. Nah, jadi
Jangan menikah karena kecelakaan. Apa yang dikatakan kecelakaan? Yaitu niatnya tadi. Niat yang bukan kepada tujuan dari pernikahan itu sendiri. Kenapa jangan menikah karena kecelakaan? Jangan menikah dengan niat yang salah, jangan menikah dengan motivasi yang salah, itulah kecelakaannya. Karena menikah karena kecelakaan itu sakit. Jadi kecelakaan itu kan sakit ya. Dan begitu sakitnya sudah sembuh, maka muncullah keinginan untuk segera pergi, berpisah dan menyudahi. Karena merasa saya udah nggak sakit lagi. Jadi ketika dia tujuan menikah itu karena alasan ekonomi, karena saya ingin lebih mapan dibandingkan kondisi sekarang, ketika dia menikah dan ternyata dia akhirnya setelah menikah bekerja, baru bekerja itu setelah menikah, dan dengan bekerjanya dia menjadi seorang istri yang mapan, maka dia akan melihat pernikahan itu bukan sesuatu hal yang penting lagi gitu. Nah, itu yang dikatakan sakitnya sudah sembuh. Apa sakitnya? Ekonominya sudah mapan gitu. Nah, jadi ketika dia merasa sakitnya sudah sembuh, ya sudah gitu. Udah saya nggak mau situasi ini lagi. Saya mau segera berakhir situasi ini. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang penyumbang utama terjadinya perceraian. Jadi ini bisa menimpa siapa saja, baik itu ustadz atau ustazah sekalipun yang menikah, kalau rasa sakitnya sudah hilang, ya karena menikah karena kecelakaan tadi, maka dia bisa saja langsung memutuskan untuk bercerai. Bahkan belum lama usia pernikahannya. Gitu. Nah, jadi luruskan niatnya dulu, jangan menikah karena kecelakaan. Karena rasa sakit apapun yang kita rasakan sebelum menikah, itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjalani bahtera rumah tangga. Karena ternyata menjalani bahtera rumah tangga itu memerlukan energi dan pikiran yang lebih banyak lagi. Nggak cuma sebatas yang penting suami saya sayang sama saya, yang penting saya sayang sama suami saya. Nggak cukup cuman itu gitu. Nanti godaannya banyak. Nah, kita akan bahas itu nanti. Jadi jangan menikah karena kecelakaan. Awalilah pernikahan itu dengan benar. Jadi mulailah sesuatu itu dengan benar. Seperti yang dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi niat kita mau nikah itu apa? Nah, niat itu nanti akan mempengaruhi pilihan kita. Niat itu akan mempengaruhi bentuk rumah tangga yang akan kita bangun. Niat itu juga yang akan mewarnai anak-anak kita setelah dilahirkan dari rahim kita. Jadi kalau niatnya sekedar nikah, maka anak nanti besarnya juga sekedar hidup, sekedar tumbuh, gitu. Nggak ada isinya. Nah, suami juga gitu ya, sekedar dia nggak ribut, nggak berantem gitu ya, sekedar ya pokoknya sekedar punya suami. Nah, karena itulah penting untuk mengawali pernikahan itu dengan benar. Bagaimana cara benarnya? Imam Ibnu Athailah menyebutkan bahwasanya di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Nah, kan ada yang mengatakan Allah itu melihat kepada akhirnya, bukan dari permulaannya. Tapi kesuksesan di akhir itu ditentukan dari langkah awalnya. Nah, sebagai seorang muslim, langkah awalnya itu kita harus kembali kepada Allah dulu. Jadi kalau kita mau sukses di akhir perjalanan hidup kita, di dalam rumah tangga kita nanti, maka kita harus kembali kepada Allah sejak sebelum rumah tangga itu dibentuk. Jadi harus dari awal. Harus dari awal kita kembali kepada Allah. Bagaimana bisa kembalinya? Hidup kita itu untuk Allah. Iya enggak? Termasuk berkeluarga itu pun juga untuk Allah.
Jadi kadang kita lupa berkeluarga itu tujuannya apa. Padahal hidup kita ini kan disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 ya. 56 disebutkan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, itu tujuan hidup kita tuh untuk ibadah kepada Allah. Jadi sepanjang hidup kita ini itu adalah untuk Allah. Ini kalau yang ini saja belum selesai, maksudnya tentang hidup kita sendiri saja belum selesai, saya ini hidup buat apa sih? Saya punya anak usia 13 tahun, jadi waktu dia usia masih 11 tahun, dia mulai bertanya, saya ini hidup buat apa sih? Masa saya hidup cuma buat dibully sama orang aja? Masa saya hidup cuma untuk tempat melampiaskan amarahnya orang aja ke saya? Capek banget kalau hidup kayak begini. Itu anak umur 11 tahun. Ya, anak umur 11 tahun sudah berpikir seperti itu. Saya masa sih hidup untuk ini, sampai kemudian ketika dia berusia 12 tahun, dia masuk ke SMP, di SMP itu kemudian ada penjelasan di fikih wanita. Jadi di sekolahnya itu ada pelajaran fikih wanita, di sana dijelaskan hidup kita itu untuk apa. Dia sendiri tersentak dengan pertanyaan itu. Saya juga nanya tentang itu dalam hati gitu ya. Dalam hati gitu. Saya juga bertanya-tanya, saya ini hidup buat apa? Apa iya saya hidup cuma untuk nungguin seorang ikhwan? Apa iya saya hidup hanya untuk menunggu lamaran ikhwan saja? Terus kalau udah dapet, ngapain lagi habis itu? Nah, jadi hidup kita ini untuk apa? Itu harus diselesaikan dulu. Kita itu harus selesai dengan diri kita dulu. Kalau belum selesai, maka nanti pilihan-pilihan kita terhadap laki-laki yang akan menjadi suami kita, itu akan berubah-berubah sesuai kepentingan kita. Tahun ini, jam ini, bulan ini, kepentingan kita ini. Nanti 2 bulan kemudian kepentingan kita berubah, kriteria berubah lagi. Apalagi tahun depan, kriteria udah berubah lagi. Kenapa? Kepentingan kita udah berubah lagi. Nah, jadi hidup itu untuk Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian diminta oleh Allah itu dengan proses penciptaannya. Jadi kita itu diciptakan memang tujuannya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Hidup untuk Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, begitu juga ketika Allah membentuk, jadi ketika Allah mensyariatkan untuk menikah, menikah itu pun tujuannya juga untuk Allah. Makanya dikatakan menikah itu adalah ibadah yang panjang. Kalau kita sholat, itu ibadah paling 2 menit untuk sholat subuh, karena 1 menit itu 1 rakaat. Rata-rata 1 menit itu 1 rakaat. Kalau bacaan suratnya panjang, itu bisa 1,5 menit sampai 2 menit untuk 1 rakaatnya. Jadi sebenarnya sebentar saja, 4 rakaat sekalipun atau 12 rakaat sekalipun, 11 rakaat atau bahkan lebih daripada itu sebentar aja. Karena paling hanya berapa menit gitu ya, setengah jam, 1 jam selesai. Gitu. Tapi kalau pernikahan ini ibadah yang 24 jam setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun. Dan itu tahun berganti. Jadi kalau usia pernikahannya kayak saya misalkan 15 tahun, saya sudah ibadah sepanjang 15 tahun bersama suami saya. Bersama anak-anak saya. Itu semuanya isinya ibadah semua. Gitu. Semuanya ibadah. Ada nggak kesalahan-kesalahan pada waktu melakukan ibadah? Ada, sama kayak kita ketika sholat, kadang ada nggak khusyuk, lagi sholat mikir tentang hitung-hitungan bisnis, tadi ada klien beli berapa ya, oh iya totalannya sekian, pernah nggak kayak gitu? Lagi sholat ngitung, tadi ibu kasih uang 100.000, kenapa sekarang uang saya tinggal tersisa 25.000, saya tadi belanja apa aja ya, ini lagi sholat loh, lagi sholat mikir begitu. Jadi ketika menjalani rumah tangga, ketika tidak paham bahwa rumah tangga ini adalah untuk Allah, maka kita bisa saja menjalani rumah tangga itu sekali-sekali khilaf.
saya pengen kaya di rumah tangga saya ini, saya pengen kaya. Nah itu bisa juga gitu, sampai lupa bahwa ternyata mengejar kekayaannya ternyata melanggar hukum syara, melanggar syariat Allah. Nah akhirnya bukannya kekayaan yang didapatkan, malah hancurnya rumah tangga yang didapatkan. Nah itu saya dapatkan ketika saya berinteraksi banyak di komunitas yang hijrah dari riba. Ternyata riba itu seolah-olah menguntungkan di depan karena dia dapat uang kan, tapi ketika dia harus membayar cicilannya, di situ mulai terjadi goncangan, bahkan sampai ke rumah tangga itu bergoncang hanya karena urusan hutang piutang di dalam rumah tangga yang awalnya itu diniatkan untuk menyenangkan pasangannya. Nah, jadi kalau hidup sudah selesai, kita temukan jawabannya, hidup kita adalah untuk Allah, maka demikian juga berkeluarga juga untuk Allah. Maka perlu persiapan yang matang untuk menjalani rangkaian ibadah yang panjang. Kita mau sholat saja persiapannya panjang kan ya. Ada wudhu dulu, ada menggelar sajadah dulu, pakai mukena dulu. Kalau mukenanya udah agak semeli-semeli, kita juga udah siapkan. Oh ada yang diganti, yang bau ini kita ganti, kita cuci, kemudian kita ambil mukena yang baru. Mukena yang sudah kita setrika. Dan ketika kita mencucinya, menjemurnya, menyetrikanya, itu adalah persiapan untuk nanti saya pakai sholat. Itu semua persiapan yang sebenarnya panjang untuk ibadah yang hanya dilakukan selama 2-4 menit. Jadi persiapannya panjang kan? Cuci dulu, jemur dulu, setrika dulu, kasih wangi-wangi, kemudian dipakai. Nah, itu untuk sholat. Demikian juga untuk menikah. Menikah berdua sama suami, kemudian memiliki keturunan, kemudian ada keluarga suami, ada keluarga kita, ada mertua, ada ipar. Nah, itu semua adalah biduk-biduk rumah tangga yang harus kita pelajari. Nah, jadi kita perlu persiapan yang matang untuk menjalani rangkaian ibadah yang panjang ini agar ibadah kita sepanjang usia pernikahan kita itu menjadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita berdoa ya, semoga ibadahnya diterima. Semoga ibadah kita dalam rumah tangga juga diterima oleh Allah. Nah, jika sebuah rumah tangga tidak dikokohkan visi misi dalam rumah tangga, jangankan orang yang lalai, orang yang teguh beragama pun bisa hilang akalnya pasca menikah. Saat bujangan dia soleh, namun begitu berkeluarga, kesolehannya lambat laun menghilang. Tuntutan dan himpitan ekonomi menjerumuskannya menjadi koruptor maupun pencuri. Siapa yang menyangka sosok seorang menteri kemudian dia mengkorupsi bansos hanya Rp10.000 per bansos. Siapa juga yang menyangka gitu ya bahwa ternyata di balik kematian pasien COVID itu juga ternyata ada uang yang diterima oleh pejabat daerah. Nah, itu bukan sesuatu yang direncanakan sebelum dia menikah, tapi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi setelah menikah. Meskipun pada waktu bujang terkenal soleh misalkan. Nah, jadi masalah dalam rumah tangga itu bisa membuatnya melarikan diri dengan menenggak miras dan sabu demi membahagiakan istrinya, hilanglah akal dan ketakwaannya hingga apa saja akan dilakukannya tanpa mengindahkan rambu-rambu halal dan haram. Seperti yang kemarin sempat ramai di pemberitaan bahwasanya sepasang suami istri yang kalau kita lihat secara fisik, itu kan udah bahagia banget ya. Yang satu istrinya cantik, yang suaminya kaya luar biasa, gitu. Terus kemudian anak-anaknya juga cakep-cakep. Tapi ternyata di tengah pandemi, komentarnya apa? Saya stres menghadapi pandemi. Nah, jadi ini satu hal yang
stresnya dia larinya kemana? Ternyata larinya ke narkoba. Nah, kenapa bisa demikian? Apakah kurang iman? Apakah kurang apa? Nah, ternyata kalau ditelisik lebih jauh lagi, ini bukan hanya perkara kurang iman saja. Masalah visi dan misi dalam rumah tangganya itu juga kurang kokoh. Jadi sebenarnya apa tujuan dari dia membentuk rumah tangga at the beginning? Jadi di awal kali dia membentuk rumah tangga itu tujuannya apa? Kok sampai di tengah jalan jadinya begitu gitu. Nah, jadi visi dan misi rumah tangga ini harus dikokohkan ya. Jadi seperti bangunan itu seperti harus di-refresh setiap tahun. Kalau saya punya kebiasaan, ini bukan untuk perayaan, tapi saya punya kebiasaan yaitu menyimpan kenangan per tahun. Menyimpan kenangan per tahun, 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, di hari anniversary. Jadi bukan melakukan aktivitas yang istimewa atau apa, saya membuat postingan. Saya membuat postingan untuk apa? Mengevaluasi apa yang berjalan di tahun itu. Ada kalanya postingan itu isinya tentang meskipun situasi sulit dan susah. Nah, ada seperti itu situasi sulit dan susah, namun kita tetap bareng-bareng. Nah, kemudian ada lagi situasi di mana tahun saya kehilangan anak saya. Itu juga ada. Jadi menyimpan kenangan itu per tahun, ini ketika kita lihat lagi ke belakang gitu ya, kalau lagi ada konflik, itu bisa kita lihat, ya Allah ternyata, oh dulu kayak gitu ya, kok dulu bisa ya menghadapi masalah itu bareng-bareng, kok dulu tuh saya bisa sabar ya ketika baru-baru nikah sama suami, kayaknya nggak ada kelihatan jeleknya, saya sabar gitu. Kenapa sekarang kok saya kayak kurang-kurang sabar gitu. Nah dengan melihat kenangan per tahun, memori per tahun, itu menjadi refresh dalam hal mengingat kembali visi dan misi rumah tangganya. Kita nikah tuh untuk apa? Sampai kalau nggak salah itu di tahun keberapa ya? Tahun ke-10 atau tahun ke-12 pernikahan, saya bikin postingan itu, saya memilih kamu, saya memilihmu untuk menjadi suamiku, itu bukan karena yang lain. Bukan karena kekayaan, bukan karena kegantengan, bukan karena nasab, tapi aku memilihmu karena agama. Nah, itu ternyata menjadi satu motivasi tersendiri bahwa saya nggak akan mau memaksa suami saya untuk mencari ekonomi agar lebih baik, karena saya ketika menikah dengan suami bukan itu tujuannya. Tapi saya akan marah ke suami ketika suami itu nggak lagi mengkaji Islam, nggak lagi membimbing saya untuk taat dalam agama. Nah, baru di situ marahnya gitu. Nah, kalau saya marah di hal ekonomi, saya sendiri harus mengingat memang tujuan kamu nikah tuh untuk supaya jadi kaya ya. Nah, jadi itu harus diingat lagi. Jadi mengokohkan visi dan misi rumah tangga. Kalau nggak dikokohkan, kita akan goyang sendiri. Nah, jadi ini penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini peringatan untuk kita, akhwati fillah semuanya, di dalam hadis riwayat Al Bukhari, jadi ini sahih, disebutkan, maro'aita, tidaklah aku melihat minna qisoti, yang orang dari kekurangan aklin, dari kurangnya akal, wadinin, dan agamanya, azhaba lilubbi rojuli. Jadi yang bisa menghilangkan akal dari seorang laki-laki itu adalah khazimi min ihdakunna. Laki-laki yang teguh, khazimi, itu bisa hilang karena ihdakunna, kalian. Karena kalian, satu di antara kalian, para wanita. Jadi seorang laki-laki yang teguh itu bisa goyah juga kalau mendapatkan istri yang kurang teguh. Nah, seperti yang dikatakan di sini. Dijelaskan hadis ini. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal yang berkata, jika wanita-wanita fitnahnya
bisa menguasai laki-laki yang teguh beragama, bagaimana kira-kira kondisi laki-laki yang tidak teguh agama? Nah, ini dijelaskan lagi. Jika suami yang punya fondasi agama yang teguh saja bisa hilang akalnya ketika menghadapi istri yang lalai, apalagi jika suami tersebut juga orang yang lalai, maka hancurlah keluarga tersebut. Jadi suami yang imannya kuat, yang agamanya kuat, tetapi mendapatkan istri yang lemah, yang lalai, maka si suami yang kuat tadi bisa hilang akalnya karena menghadapi istri yang lalai. Nah, apalagi suami yang agamanya nggak kuat menghadapi istri yang lalai, maka hancur sudah, nggak ada lagi penopangnya. Jadi ketika dikatakan kita ini pakaian, kita ini separuh agama dari suami kita, berarti kita harus menopang agamanya suami kita itu separuhnya. Dan suami menopang agama kita separuhnya. Jadi kita ini sama-sama punya kekurangan. Kenapa Allah tidak katakan kamu satu agama kamu, kemudian suami kamu itu satu, nah kamu jadi dua orang yang kuat. Enggak, Allah katakan separuh. Allah katakan separuh saja. Kenapa? Karena kalian itu baru bisa lengkap jadi satu ketika sama-sama berada dalam visi dan misi yang sama. Jadi kalau sama-sama lalai, hancur. Kalau sama-sama saling mengingatkan, kuat. Nah, gitu. Jadi begitu juga jika suami yang merupakan kepala keluarga saja bisa hilang akalnya disebabkan istri yang lalai, maka seorang istri akan lebih memungkinkan hilang akalnya jika dipimpin oleh seorang suami yang lalai. Jadi meskipun istrinya solehah gitu ya, tapi dipimpin oleh laki-laki yang tidak soleh, dia memilih laki-laki itu bukan karena agamanya, ya pokoknya asal ada yang mau nikah sama saya nikahin deh. Nah itu kan berarti bukan karena agama ya, karena kecelakaan tadi. Nah, yang laki-laki kuat imannya saja bisa hilang akalnya, apalagi perempuan. Karena perempuan ini dipimpin oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Apakah harus memilih orang yang pengajian? Enggak juga sih. Maksudnya enggak mesti wajib harus yang pengajian. Yang wajib itu adalah dia hanif. Yang wajib itu adalah laki-laki itu dia mau tunduk ketika dinasehati tentang agama. Bisa jadi orang yang belum mengaji karena dia nggak sempat ketika masih mudanya, dia ternyata lebih hanif dibandingkan orang yang sudah mengikuti pengajian. Nah, jadi dinilai dari mana? Nah, dinilai dari seberapa orang itu mau tunduk kepada aturan Allah. Nah, di tesnya di situ. Mau nggak nanti nikahin saya, tapi konsep pernikahannya itu terpisah. Laki-laki sama perempuan. Oh maaf, tidak bisa. Nah, kalau udah jawab begitu, mendingan jangan diterusin. Gitu. Maaf ya, keluarga saya ini begini, jadi nggak mungkin keluarga apa mengadakan pernikahan itu terpisah. Oh ya sudah, terima kasih, saya pilih yang lain aja. Gitu ya. Berani nggak? Istighfirullah. Nanti kalau ada yang datang cakep, ganteng, kayak opa-opa gitu. Kan itu idamannya ahwat-ahwat zaman sekarang ya, yang mirip opa-opa gitu kan. Terus dia bilang, saya mau nikah sama kamu. Oke, boleh. Tapi syaratnya nanti konsep pernikahannya terpisah ya, laki-laki sama perempuan. Terus dia bilang, oh maaf, nggak bisa. Nah, berani nggak nolak? Atau nanti malah, ya Allah, ini boleh ditawar ya? Nah, boleh ditawar ya konsep nikah pisah laki-laki sama perempuan. Nah, di situ ujian kita. Kalau laki-lakinya kurang baik, apakah kita istri akan menjadi kurang baik juga? Atau suami yang baik, akankah dia tergoda oleh istri yang lalai? Nah, karena itulah suami istri harus satu pikiran dan satu perasaan. Saya mau nikah, kita itu mau membangun ibadah
kita itu mau ibadah. Jadi kalau dia setuju, kita ini ibadah, nikah itu ibadah. Jadi rangkaian ibadah dalam pernikahan itu adalah rangkaian ibadah. Nah kalau pikirannya satu kayak begitu, berarti suami istri juga harus pikirannya kayak begitu, harus kompak. Nah itu di mana dapatnya? Ya pada waktu ta'aruf, pada waktu khitbah, boleh ditanyakan tentang itu. Begitu juga dengan satu perasaan, apa rasa yang dimiliki, rasa ketundukan kepada aturan Allah. Iya, kalau itu memang aturan Allah demikian, saya tunduk. Nah, jadi suami istri harus satu pikiran dan satu perasaan. Nah, dalami Islam bersama. Bentuk keluarga dalam bingkai ketaatan kepada Allah itu juga bersama. Jadi saya itu baru belajar ngaji. Kata calon suaminya, saya juga baru aja daftar ngaji. Nah, itu udah ada niat bagus kan? Niat bagus, dia ingin hijrah gitu kan, ingin hijrah. Nah, niat bagusnya itu harus saling dikokohkan, harus komitmen karena kita masih setengah hijrahnya, masih baru ngaji sama masih baru daftar ngaji, masih baru tahu tentang syariat Islam. Maka gimana kalau kita berkomitmen? Kalau kita nikah, maka kita harus sama-sama saling janji untuk menasehati ketika salah satunya lalai. Nah, kalau berani seperti itu, lanjutkan. Ya enggak Mbak Dian? Mbak Dian udah lanjut ya. Udah selesai dia, udah selesai satu jalan, satu tahap. Dia masih harus menjalani tahap berikutnya. Nah, jadi dalami Islam bersama, bentuk keluarga dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Nah, itu adalah pengantar diskusi kita untuk Zoom kita kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Tivila, dipersilahkan. Silakan Mbak Dian. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah atas penjelasannya yang Masya Allah sangat-sangat mencerahkan, baik untuk saya pribadi ya Ustazah, nah, terkait dengan motivasi, kemudian cara meluruskan niat, visi misi itu Masya Allah, sangat-sangat mencerahkan lah untuk saya pribadi. Nah mungkin untuk akhwati filah yang sudah punya unek-unek dan pertanyaan, itu boleh nih sharing di sini. Kita masih ada waktu sampai jam 17.30 ya Ustazah ya. Jadi masih ada cukup banyak waktu. Jadi silahkan dimanfaatkan forum ini untuk bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung angkat tangan, atau kalau malu chat. Tapi sepertinya tidak masalah ya kalau angkat tangan langsung. Baik, 3 penanya pertama dulu. Nama dan asalnya ya. Ada? Sepertinya perlu dipancing ya. Di-unmute dulu ya. Ada yang ingin bertanya? Terkait dengan motivasi atau tadi tuh yang menarik sekali nih Ustazah. Kalau belum ada mungkin saya pancing dulu ya Ustazah, saya yang bertanya gitu. Mungkin ini menjadi pertanyaan akhwati filah tapi malu untuk nanyanya. Ustazah, terkait dengan tadi ya menolak pinangan tadi atau menolak lamaran karena laki-lakinya tidak sepemahaman gitu sama kita. Padahal dari sisi mungkin akhlaknya, agamanya, atau pemahaman yang lainnya dia sudah oke gitu. Cuman hanya karena mungkin ada salah satu pemikiran yang berbeda, itu secara syar'inya apakah boleh untuk ditolak? Karena kan ada sebuah hadis nih Ustazah yang mengatakan bahwa ketika ada laki-laki yang agamanya baik, yang akhlaknya baik melamar, maka kalau ditolak itu akan mendatangkan kehancuran. Dan ini tuh sebenarnya hadis yang dijadikan sebagai jawaban teman saya ketika dia dilamar sama orang. Dia galau Ustazah, dia galau. Aduh Dian gimana ya, aku tuh belum siap nikah, tapi ada laki-laki yang solih dan akhlaknya baik ngelamar. Aku takut kalau aku nolak itu, nanti yang datang kehancuran. Nah ini cara memposisikan hadisnya gimana Ustazah? Ke fakta-fakta yang Ustazah contohkan juga. Mungkin itu Ustazah, ya. Karena yang nanya jadi saya yang mungkin iya gitu Ustazah. Ya. Gitu? Dulu pada waktu
pada waktu saya mulai membuka diri ya, maksudnya mulai ditawarin pada waktu itu nikah, saya juga mikirnya kayak akhwat itu tadi. Saya ini sebenarnya belum siap nikah, tapi ada yang datang gitu kan, ada yang datang dan ya kalau dinilai agamanya sih sebenarnya bagus ya, karena dia orang pengajian juga gitu. Dia bagus, tapi saya ini belum siap nikah, masalahnya itu ada di saya, gitu kan. Saya ini belum siap nikah, terus gimana saya nolaknya? Ya saya istikharah aja. Saya istikharah aja, gimana ya Allah, saya bisa nerima ini nih gimana, dan saya bisa nolak ini gimana. Jadi saya istikharah, ya Allah, betul-betul saya minta doa, ya Allah, kalau dia memang baik untuk agama saya, maka siapkan saya. Kalau dia nggak baik untuk agama saya, maka jauhkan. Gitu. Jadi bukan hanya saya yang belum siap untuk nikah, saya waktu itu masih belum kebayang visi misi nikah tuh kayak gimana gitu kan ya, karena memang belum siap nikah gitu. Belum siap nikah cuman kan karena badannya besar gitu kan jadi ditawarin orang. Dek Titi nikah ya gitu kan. Saya baru aja lepas seragam putih abu-abu saya. Nggak apa-apa nikah muda katanya, saya juga nikahnya muda. Ya Anda nikah muda Anda siap gitu kan. Saya ini belum siap, saya ini baru aja hijrah gitu. Baru aja pindah bacaan dari Candy ke Sirah Nabi gitu. Baru sedang exciting-nya dengan Sirah Nabi, tahu-tahu ditawarin nikah, kayak stuck gitu kan. Terus gimana dong? Ya saya minta tolongnya sama Allah aja. Saya nggak berani bilang sama MC saya nggak berani bilang sama temen yang saya percaya sekalipun, saya nggak berani bilang juga sama ibu saya berani bilangnya sama Allah aja. Saya sholat istikharah, ya Allah, Allah tahu keadaan saya bahwa saya ini nggak siap. Saya ini nggak siap, keluarga saya juga nggak siap, saya belum prepare apa-apa ke keluarga saya, tapi ini ada yang udah datang, gimana cara saya nolaknya? Ketemu aja jalannya. Jadi ketemu aja jalannya kemudian, jadi saya bukan menolak dia karena agama. Dan itu memang diperbolehkan. Diperbolehkan menolak seseorang, tapi bukan karena agamanya. Kalau agamanya saya terima, tapi hal yang lain yang saya nggak bisa terima. Apa itu hal lainnya? Ketika dia ta'aruf, ta'aruf itu kan baru tukar biodata ya. Nah, ketika dia datang ke rumah, sikap dia terhadap orang tua saya itu kelihatan. Nah, jadi pada saat khitbah, jadi khitbah. Jadi ketika dia khitbah, loh kok sikapnya begini, kok saya nggak suka ya. Terus saya tanya orang tua saya, karena kan antara di kertas sama ketika ketemu orangnya kan beda, gitu kan. Jadi ketika di khitbah itu datang ke rumah, saya tanya orang tua saya, Mama ridho nggak kalau orang itu jadi suami saya, gitu. Papa ridho nggak? Saya lihat mukanya ya, karena orang tua saya itu nggak berani jawab, iya, enggak sih, gitu kan nggak berani gitu kan, kesian anaknya, jangan-jangan anaknya juga udah kepengen gitu kan, orang tua saling saling ngejaga gitu. Saya lihat ekspresinya aja, ya terserah yang mau nikah siapa, kata ibu saya gitu. Oh kalau gini, saya tahu karakter ibu saya, kalau ibu saya udah bilang begitu, terus ekspresinya flat gitu ya, oh ini kayaknya enggak deh, gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya sampai akhirnya dengan berat hati saya sampaikan, karena saya istikharah lagi setelah dia datang pun saya istikharah. Kemudian saya sampaikan ke MC saya pada waktu itu, Mbak mohon maaf, ini saya kembalikan, saya nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Iya, saya nggak harus menjelaskan alasannya, tapi yang jelas saya nggak bisa melanjutkan proses ini dan saya tidak menolak dia karena agamanya. Agamanya bagus, hanya saja saya tidak bisa melanjutkan proses ini. Jadi saya keep, saya rahasiakan alasan utamanya, kan MC saya nggak tahu ketika dia datang ke rumah kan, karena dia datangnya sendiri, nggak datang sama MC saya. Jadi saya tutupi aja aibnya. Gitu, saya tutupi aibnya, orang tua saya pun ngejaga, ya sudah, gitu. Sampai orang tua saya nanya, "Kok yang kemarin datang nggak datang lagi?" Saya senyum aja. Nah, di situ muka saya udah beda tuh, muka saya udah beda, udah nggak ada tegangan gimana gitu ya. Enggak, udah nggak dilanjutin lagi. Nah, jadi ibu saya pun, oh, dan saya lihat muka ibu saya ternyata beda, ada binar-binar gimana gitu kan. Nah, tuh kan, bener kan bener kan? Jadi ternyata jangan jangan keputusan itu hanya dari kita. Jadi lanjutkan saja dulu. Jadi kalau misalkan gini, saya masih ragu, tapi ini hanya di atas kertas ya. Di atas kertas kan kita ta'aruf itu hanya tahu apa informasi yang ada di atas kertas. Persilahkan saja dia datang.
Karena khitbah itu kan memang harus datang, harus ngomong, harus ketemu. Ya sudah silakan datang. Tapi khitbah itu 50-50, bisa lanjut ke pernikahan, bisa enggak gitu. Nah, kita juga harus memahami itu dan yang laki-laki juga harus memahami itu. Ketika dia datang melamar itu bisa diterima, bisa enggak. Makanya kita pegangan pada niat aja. Niatnya apa? Nah, ternyata bukan hanya saya yang niatnya memang belum belum benar gitu ya pada waktu itu karena saya belum siap. Ternyata Ikhwan itu juga setelah saya kembalikan biodatanya itu jadi nggak benar. Oh benar, alhamdulillah selamat. Nah gitu. Yang awalnya terlihat bagus ternyata benar ada penurunan. Ada penurunan apa yang terlihat di dalam tulisan setelah dikembalikan biodatanya. Gitu. Jadi memang ya kita pegangannya sama Allah aja. Kita pegangan sama Allah, sholat istikharah betul-betul diulangi berkali-kali sampai kita itu mantap. Sampai kita itu mantap, jangan khawatir soal ini kalau saya nolak karena agama, ya kita nolaknya karena agama atau karena yang lain. Kalau perbedaan pendapat misalkan saya ngaji di kelompok A, dia ngaji di kelompok B, kemudian belum ketemu, belum apa-apa, saya nggak mau sama yang kelompok B, saya kelompok A aja. Nah itu nolaknya karena agama, itu nggak boleh, gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita ngajinya beda kelompok, saya di kelompok A, dia di kelompok B, maka ditanyakan, antum keberatan nggak kalau istri antum ini ngaji di kelompok A? Nah, kalau jawabannya nggak masalah, karena nanti kita bisa sama-sama belajar. Nah, itu kan jawaban klise ya, tapi bisa kok kelihatan. Kalau nanti dia menuliskan kata-kata, saya sebenarnya menginginkan kita itu berada dalam satu pengajian. Nah, itu sudah mulai tuh. Mulai ada tanda-tanda, ini nggak bisa nih berarti. Nah, gitu. Tapi kalau dia katakan, saya nggak ada masalah, gitu. Saya nggak ada masalah dengan kelompok A maupun kelompok B, yang dimana saya ada di dalamnya. Kalaupun nanti ada beda pemikiran, kita bisa mendiskusikannya, selesai. Nah, dia sudahi kalimatnya, dia nggak lanjutkan, maka itu bisa dilanjutkan. Nah, laki-laki yang seperti itu boleh dilanjutkan. Kenapa? Dia membuka diri untuk diskusi. Membuka diri untuk apa sih yang dikaji di kelompok A. Saya di kelompok B, tapi saya nggak tahu kelompok A. Dan saya nggak punya masalah dengan kelompok A. Nah, nanti kalau ada pemikiran di kelompok A, apa sih? Nah, berarti kalau dia jawabnya begitu, orang ini boleh dilanjutkan. Karena dia terbuka untuk diskusi. Gitu. Itu Mbak Dian. Masya Allah. Nah, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Nah, mungkin udah kegambar ya teman-teman gimana nanti dalam proses menerima pinangan, menerima lamaran. Nah, mungkin sudah muncul pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh open kamera dulu semua teman-teman biar saya bisa melihat wajah-wajah akhwati fillah semua. Ada mungkin yang ingin bertanya? Mau ditulis di chat boleh. Mau di chat boleh, mau langsung bertanya juga sangat boleh. Berarti itu ya tidak melupakan atau tidak senantiasa melibatkan Allah dalam segala langkah menuju pernikahan itu ya Ustazah ya. Vina sedang menulis Ustazah. Iya boleh? Silahkan, Boleh, Vina. boleh. Nah, Iya. jadi tadi ya Ustazah berarti yang pertama ketika memang ada yang melamar itu pertama libatkan Allah dulu dalam prosesnya gitu. Istikharah ya Ustazah. Jadi saya juga ingat waktu itu Ustazah juga menyarankan saya. Jadi kebetulan Ustazah Titi ini adalah MC saya atau perantara saya dalam menikah kemarin. Jazakillah khair Ustazah. Semoga sudah Allah buatkan rumah di surganya. Itu kan janjinya. Amin, amin ya Allah. Dian ini percobaan pertama saya loh. Dan Masya Allah. Jadi Percobaan pertama. Ingat sekali Ustazah istikharah itu saya bertanyakan sama Ustazah. Istikharah itu sampai kapan Ustazah? Kemudian Ustazah menyarankan saya sampai selesai sampai akad gitu dan itu saya lakukan sampai bahkan untuk awal-awal itu saya setiap hari itu istikharah bahkan setelah
khitbah, saya juga istikharah gitu. Doanya sama Allah kayak gini Ustazah. Kalau memang ikhwan ini tuh nggak baik atau ikhwan ini nggak baik untuk agama dan kehidupan saya di masa depan, minta sama Allah tuh ditunjukin keburukannya, ditunjukin mungkin apa sih yang membuat saya itu menolak dia gitu. Itu sampai kayak gitu Ustazah, dan istikharahnya itu nyampe bahkan malam mau akad pun saya tetap istikharah itu, meminta untuk kemantapan hati gitu Ustazah. Dan kita emang yang pertama tuh melibatkan Allah, karena kan kita emang niatnya mau ibadah, gitu. Pernikahan itu ibadah, masa nggak melibatkan Allah. Dan ya tadi berarti yang selanjutnya adalah meskipun ini ya Ustazah, meskipun agamanya baik, tapi kalau ternyata karakter atau kriterianya itu tidak cocok di kita, itu kita boleh ini ya Ustazah, boleh menolaknya gitu, boleh tidak melanjutkan proses gitu. Kan ada beberapa mungkin secara karakter atau secara kriterianya itu nggak sesuai dengan apa yang kita cari, itu ternyata boleh. Nah, insya Allah ini akan menjadi ini ya Ustazah, informasi untuk teman saya juga gitu, karena kan ya mungkin usia milenials ini lagi galau nih Ustazah. Banyak yang melamar tapi mungkin ragu untuk menerima gitu. Siap, kalau ditanya siap menikah, siap Ustazah gitu. Cuman kadang pas mau menerima itu karena oh ini aku mau mencarinya yang lulusan pondok gitu. Ternyata yang lamar tuh bukan lulusan pondok gitu. Ada yang seperti itu juga Ustazah. Nah, sudah ada yang bertanya Ustazah? Saya bacakan dulu ya Ustazah. Iya, boleh. Ini Vina dari Tegal. Ustazah ingin bertanya, saya termasuk orang yang diminta orang tua untuk segera menikah. Namun sampai saat ini kriteria laki-laki yang saya inginkan adalah laki-laki yang sudah mengikuti pembinaan intensif. Harapannya agar ibadah dalam pernikahan bisa saling support dan saling kolaborasi dalam dakwah. Masya Allah. Ana ingin tanya Ustazah, jika orang tua terus mendesak dan cara pandang orang tua menganggap bahwa lelaki ketika dia muslim dan anak kajian atau pondokan, mau dari harakah manapun insya Allah tidak akan menjadi masalah. Kalau menurut Ustazah, baiknya bagaimana ya pandangan orang tua ini? Apakah saya lebih baik menurut ke orang tua? Nah, jadi termasuk nih, Vina juga yang lagi galau nih Ustazah. Mungkin mohon pencerahannya ya Ustazah, gimana ini? Agar lebih plong lagi. Agar lebih plong nih, Vina. Iya. Ini sambil sharing ya. Sambil sharing bahwa dulu ketika sebelum menikah, saya itu sempat ditanya, kalau beda kelompok pengajian gimana, siap nggak? Saya mikirnya gini, mikir apa adanya gitu, mikir apa adanya. Insya Allah saya nggak masalah. Nah gitu jawaban saya, jawaban idealis gitu ya, jawaban idealis baik gitu ya, jawaban idealis baik gitu ya. Kalau ditawarin kan bilangnya gitu ya. Insya Allah saya nggak masalah. Dan kemudian saya bertekad pada waktu itu bahwa saya itu nggak pernah mempermasalahkan kelompok. Intinya dia ngaji itu sudah cukup. Gitu. Standarnya betul-betul standar gitu kan. Tapi ternyata ketika saya berdoa, ya Allah, apakah ini memang sesuai? Ya Allah, apakah ini memang cocok? Ya Allah, apakah ini memang baik? Nah, ternyata jawaban Allah beda. Saya secara zohir menyatakan dan membuktikan bahwa saya nggak ada masalah dengan yang beda kelompok, tapi ternyata Allah melihat saya itu nggak bisa. Saya nggak bisa. Secara pribadi saya nggak bisa gitu. Akhirnya yang dikasih sama Allah itu yang satu pengajian. Sementara adik saya yang bilang, nggak kebayang deh kalau sampai beda pengajian gitu. Nggak kebayang deh, dia nggak kepengen gitu kan. Tapi ternyata dengan kesadaran penuh dia menerima yang beda. Bahkan orang umum. Gitu, bahkan orang umum. Kenapa dia sampai mau menerima? Kenapa adik saya sampai mau menerima seperti itu? Karena dia melihat ada sisi baik dari laki-laki ini dan kemudian dia mau menerima, dan sisi baik itu yang dia pertahankan sampai sekarang usia pernikahannya. Usia pernikahannya kalau tidak salah itu sudah 13 atau 14 tahun. Hanya selisih sedikit aja dari saya. Nah, jadi balik lagi,
bisa jadi statement kita yang tadi mengatakan saya pengennya itu yang satu kelompok, saya pengennya yang sejalan dalam dakwah, itu boleh gitu ya, itu boleh kita pertahankan, boleh kita minta kepada Allah. Tapi jangan dibatasi. Jangan dibatasi orangnya betul-betul dari satu pengajian. Karena bisa jadi pendukung itu justru datangnya dari luar. Seperti yang orang tua kita inginkan. Nah, yang penting itu kan orangnya baik, yang penting itu kan orangnya hanif. Ya udah kita pegang itu. Nah, jadi balik lagi, nanti dijelaskan ke orang tua, Bu, iya saya nggak masalah kalau beda, tapi kan balik lagi, mohon doanya ya Bu ya, kalau memang ini adalah yang terbaik buat saya, nah gitu. Jadi tolong doakan kalau memang laki-laki yang Ibu pilihkan ini, laki-laki yang Ibu pengen rekomendasikan ke saya ini adalah seseorang yang baik, Ibu juga bantu doain ya. Doa orang tua itu luar biasa. Kita juga mintanya kan sama Allah ya. Ya Allah, kalau memang baik, maka satukanlah kami. Kalau ternyata tidak baik, maka pisahkanlah kami. Jangan dipersatukan. Nah, jadi sama-sama legowo gitu loh. Sama-sama legowo bahwa saya pun bisa menerima dia ketika dia itu tidak dalam satu pengajian, tapi ternyata orangnya baik, gitu ya, orangnya hanif. Nah, orang tua pun bisa menerima, yang penting suami anak saya ini hanif gitu. Nah, mintanya ke siapa? Kita minta orang tua itu berdoa kepada Allah, kita pun berdoa kepada Allah. Jadi betul-betul dikembalikan lagi kepada Allah. Kita ini kan goib ya, kita nggak tahu. Orang itu beneran baik atau enggak, kita tuh nggak tahu. Gitu. Orang tua kita taunya dia baik. Kita taunya nggak tahu juga gitu. Kita taunya dia cuma beda pengajian aja gitu kan. Kita taunya dia beda pengajian dan pengajiannya sempat heboh gitu kan karena beda pengajian. Nah, ternyata bisa jadi ternyata dia bukan orang yang heboh di pemberitaan itu, nggak termasuk kriteria itu. Nah, jadi kita pegang aja satu, ya Allah, kalau memang dia baik, dekatkanlah, kalau memang dia tidak baik, jauhkanlah. Maka kemudian tawakal kepada Allah itu dibesarkan. Meskipun dia tidak satu pengajian, bisa jadi ke depannya jadi satu pengajian. Bisa jadi memang tetap tidak satu pengajian, tetapi dia betul-betul mensupport dakwah kita. Nah, jadi memang kita mintanya sama Allah, benarkah laki-laki ini akan mensupport saya? Benarkah laki-laki ini akan menopang kehidupan saya yang ada dakwah di dalamnya? Nah, minta restu sama orang tua. Ibu kan tahu aktivitas saya. Maka saya ingin laki-laki ini juga orang yang kayak ibu. Maksudnya apa? Mensupport saya, mendukung saya. Nah, kalau ibu bilang, saya tahu kok orang ini baik. Nah, insya Allah. Nah, kalau gitu udah terima aja gitu ya. Kalau orang tua kita udah ajak ngomong begitu, kemudian orang tua kita juga bukan tipe yang materialistis gitu ya, atau tipe yang melihat dari fisiknya, tapi memang betul melihat kehanifan dari orang lain. Nah ya sudah, Bu, mohon doanya. Saya mau dita'arufi sama orang ini. Mohon doanya agar proses ini mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya ibu juga, ridhonya bapak juga, gitu. Nah, jadi kalaupun ada sisi kurang baik dari dia, dengan doa dari orang tua kita, doa kita kepada Allah, ketemu sama kita, sisi tidak baiknya dia itu jadi baik. Nah, kita itu kan sesuatu yang goib, kita nggak tahu ke depannya kan. Bisa jadi ternyata selama ini nggak baiknya dia itu karena nggak ketemu sama orang yang mau sabar menjelaskan ke dia. Gitu. Ya. Jadi kalau ragu-ragu, galau gitu ya, langsung aja ambil mukena, kemudian setelah sholat istikharah, cium tangan orang tua. Karena orang tua kan yang mendesak kita kan, orang tua yang mendesak kita untuk menikah kan. Saya belum kepengen, apalagi calonnya datangnya beda gitu. Ya udah, minta doanya saja, Ibu, saya mau nanti konsep pernikahannya itu yang diridhoi Allah, yang mendapat berkahnya Allah. Ibu setuju nggak? Kalau ibu setuju, nanti tolong bantu untuk bicara ke pihak keluarga dari laki-laki.
Nah, jadi yang kita harus bicarakan itu adalah ridhonya orang tua kita. Jadi kalau orang tua setuju, oh saya setuju konsep nikah tapi dipisah. Nah, maka dia akan minta kepada pihak keluarga laki-laki, tolong nanti anak saya ini anak pengajian, jangan dicampur pernikahannya. Nah, jadi orang tua kita yang ngomong. Jadi kembalikan lagi ridhonya orang tua dalam hal ini yang memang itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, insya Allah itu juga akan menjadi ridhonya Allah juga. Gitu. Jadi sama-sama berdoa ya. Orang tua berdoa, kita pun berdoa. Gitu. Nah, itu mungkin Vina ada yang mau cukup? Cukup ya, Masya Allah. Nah, semoga juga jawaban dari Ustazah juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari akhwati fillah semua. Ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada 10 menit. Nah, 10 menit. Saya Suaranya ini ya, ada dengung-dengung gitu. atau mungkin pertanyaannya soalnya suaranya kurang jernih. Coba dibuka lagi mic-nya. Coba Dwi. Ya, tes. Ya udah. Ini Ustazah, jadi tadi kan yang syarat agama itu bukan syarat mutlak untuk kita menerima calon suami gitu. Masih ada kriteria yang harus kita lihat lagi gitu. Kayak misalnya kalau saya gitu kan ada salah satu syarat tapi kalau enggak dipenuhi juga enggak apa-apa gitu kan. Saya memberi syarat bahwa calonnya itu kalau bisa tidak buta warna gitu. Karena kalau buta warna itu kan nanti takutnya menurun ke keturunan gitu kan. Nah, tapi kalau agamanya baik gitu kan, apakah itu tuh agama itu syarat mutlak atau bagaimana? Tapi seperti yang Ustazah jelaskan tadi kan Ustazah melihat kriteria lain lagi kayak gitu. Mungkin itu saja Ustazah. Iya. Jadi gini, kalau agama itu persyaratan mutlak. Jadi mutlak, nggak boleh diturunin standarnya. Jadi nggak boleh diturunkan standarnya. Agama itu harus baik, yang laki-laki, kemudian sesuai dengan dia agamanya harus baik, kemudian dia juga mau tunduk terhadap syariat Allah. Itu standar yang bagi seorang laki-laki, gitu ya, dan dia bisa memimpin. Nah, standar yang lain itu boleh diturunkan. Boleh diturunkan. Ganteng, boleh diturunin. Buta warna, nggak buta warna, ya sudah deh nggak apa-apa. Gitu ya, itu bisa diturunin. Kemudian apalagi nasabnya kurang bagus, itu bisa diturunin. Kemudian kaya atau nggak kaya, itu boleh kita turunin. Tapi kalau agama nggak boleh diturunin. Jadi kalau kita mau nolak, jangan karena agamanya. Jangan karena agamanya. Itu standar. Jadi gini, saya tidak, kalau tadi yang saya jelaskan itu, ini bukan berarti ada kriteria lain dan kriteria lain itu mendominasi. Jadi kriteria lain ketika saya menolak itu adalah keridoan orang tua saya itu tidak ada. Itu orang tua saya keridoannya itu nggak ada, selain kesiapan saya juga. Tapi saya tidak menolak agamanya. Nah, pada waktu dijelaskan di selembaran ta'aruf, itu isinya bagus. Dia pengajian, dia aktivis, kemudian dia bisa ini dan bisa itu. Itu bagus, gitu ya. Dia sudah bekerja bagus. Nah, saya tidak menolak dari sisi itu. Saya tidak menjelek-jelekkan agamanya dan saya tidak
menilai dia dari sisi agamanya. Tapi kemudian ternyata ada hal lain. Hal lain itu adalah keridoan orang tua. Jadi orang tua itu tidak terlihat ridho terhadap calonnya ini. Dari sisi mananya orang tua menilai, ternyata agama yang menurut saya itu tidak bisa saya turunkan lagi standarnya, yaitu kebaikan agamanya. Ternyata menurut orang tua saya, dari sisi standar agama yang difahami orang tua saya, basic-basicnya agama, yang seperti itu masih kurang baik. Gitu. Kenapa orang tua saya standarnya beda? Karena saya belum menikah, sementara orang tua saya sudah menikah. Nah, jadi standar agamanya saya yang belum menikah, pandangan single, dengan pandangan orang tua yang sudah merasakan rumah tangga, nggak enaknya ketika suami itu agamanya nggak baik, nah itu kan beda. Gitu. Nah, dari standar orang tua saya ini bukan orang pengajian, orang tua saya ini umum, hanya sudah menikah saja. Jadi standar umum saja menurut orang tua saya itu nggak baik gitu untuk orang yang sudah menikah. Nah, apalagi kalau saya itu kan standarnya simple, asal dia udah ngaji udah gitu kan. Karena menurut saya itu udah baik menurut saya. Nah, itu dari sisi penilaian agama. Jadi memang nggak diturunkan standarnya. Dan saya nolaknya itu ya gara-gara itu. Gara-gara menurut orang tua saya itu tidak baik. Dengan ekspresinya, dengan intonasi kalimatnya. Nah, masalah dia gemuk, kurus, pendek gitu ya, itu nggak jadi masalah gitu kan. Nggak jadi masalah, hitam gitu kan, nggak jadi masalah. Bahkan ibu saya itu sempat juga nyeletuk gitu ya. Yang pertama datang dulu tuh lebih ganteng daripada yang ini katanya. Ganteng daripada yang ini. Tapi saya balikin bercanda lagi, kan kita suka bercanda gitu ya. Saya balikin bercanda lagi, mama lebih redo yang waktu itu apa yang ini? Saya balikin gitu. Ternyata jawaban ibu saya beda. Ternyata jawaban ibu saya, mama lebih ridho yang ini. Jadi ada ketenangan di hati orang tua ketika anaknya itu pergi sama laki-laki yang ini dibanding sama laki-laki yang itu. Nah, itu yang nggak bisa pakai standar saya. Itu nggak bisa pakai standar kita. Nah, itu yang makanya kita harus masih menempatkan orang tua pada posisinya tuh ya gitu. Karena biar gimana pun pengalaman mereka jauh lebih banyak dibandingkan kita. Kita nggak ada pengalamannya apa-apa. Saya bisa ngomong begini setelah saya menikah 15 tahun gitu. Setelah saya bisa menikah 15 tahun, saya baru bisa ngomong begini. Pada waktu saya masih baru-baru nikah, saya belum bisa ngomong begitu. Bahwa ternyata ujian pernikahan itu banyak banget. Dan itu memang modalnya satu. Kalau laki-laki itu tidak bisa memimpin, itu akan kacau. Jadi kalau masalah nanti dia hanya masalah buta huruf, buta warna ya, buta warna nanti akan menurunkan kepada keturunan, itu nggak seberapa dibandingkan kepahitan ketika suami tidak bisa memimpin. Gitu. Nggak bisa memimpin keluarganya, nggak bisa memimpin melewati konflik, nggak bisa memimpin melewati permasalahan rumah tangga, nggak bisa menyatukan rumah tangga yang mulai bergejolak gitu ya. Nah itu kan kemampuan leadership ya. Kalau laki-laki gitu, kemampuan leadership. Nggak semata-mata baik, kind gitu ya. Bukan nggak semata-mata tentang itu. Tapi kalau laki-laki itu memang kawamnya, yang diutamakan itu kawamnya. Gitu. Jadi bagaimana melihat dia? Ya dilihat saja. Itu kan agama juga ya. Persyaratan agama arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi qawwam kepemimpinan itu syarat mutlak gitu. Jadi dari mana? Kita lihat di biodatanya. Kalau dia biasa berorganisasi, dia biasa memimpin, kemudian dia terlibat dalam organisasi, ikut diarahkan atau mengarahkan di organisasi itu bisa kelihatan. Oh, orang ini bisa. Tapi kalau nggak pernah berorganisasi, di kantor pun kerjanya sendirian, ya siap-siap aja. Gitu ya. Siap-siap aja kita ekstra, gitu ya. Ekstra keras dengan suami kita yang seperti itu. Jadi bukan karena ada ini nggak stylenya saya.
ini nggak stylenya keluarga saya, maka orang ini saya tolak, bukan. Semata-mata bukan karena itu. Ketika itu muncul, nah ini saya lengkapi lagi. Ketika rasa seperti itu muncul, orang ini nggak stylenya keluarga saya. Jadi ketika itu muncul, saya kembali sholat istikharah. Ya Allah, orang ini layak nggak saya tolak hanya karena alasan. Nah, makanya lagi-lagi saya berdoa lagi, ya Allah, balik lagi kan ke istikharah lagi. Sampai last minute itu kita istikharah. Ya Allah, ini saya yang muncul keraguan, dia itu bukan stylenya keluarga saya. Tapi saya harus memutuskan kan, saya harus memutuskan mau lanjut atau enggak. Nah, saya bisa nggak dipimpin sama orang seperti ini, gitu. Orang seperti ini bisa nggak mimpin saya? Saya harus memutuskan itu. Kan kadang ditanya ya, 3 hari lagi ya dek, jawaban istikharahnya, gitu kan. Nah 3 hari lagi saya serius, 3 harinya itu ya istikharah, gitu. Istikharah nanya, ya Allah benar nggak nih? Ini saya keep biodatanya, lanjut ke khitbah, atau saya balikin lagi, gitu. Dan pengalaman saya itu kalau saya tidak menemukan kemantapan sama sekali sepanjang saya sholat istikharah, saya kembalikan. Jadi saya merem dengan isi ta'aruf, isi informasinya. Saya hanya tanya kepada Allah, informasi yang saya dapatkan ini seperti ini, tapi saya harus nerima atau enggak. Dan ketika saya sholat istikharah makin kuat untuk enggak nerima, ya udah saya kembaliin lagi. Ketika ditanya saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Saya nggak menemukan kemantapan. Itu aja paling yang saya jawab. Saya nggak menemukan kemantapan untuk menerima. Yang saya temukan justru kemantapan untuk mengembalikan ta'aruf. Gitu. Jadi betul-betul mintalah pertolongan kepada Allah. Karena yang tahu itu memang Allah, bukan MC-nya. Karena bisa jadi dia baik di depan MC gitu ya, tapi ternyata dia nggak baik. Atau justru kayak, ya ini salah satu contoh nih, suaminya Dian. Suaminya Dian itu saya nggak kenal. Saya nggak kenal, Ustadz juga nggak kenal. Tapi kenapa kami berani menawarkan itu ke dia? Ini suaminya ada di sebelah nggak Dian? Dia kegeeran. Nggak ada ya? Nggak ada, aman berarti aman. Jadi ini penilaian saya ya, penilaian saya ketika seseorang ditanya dalam chat, kemudian dia jawab baik-baik, ya berarti orang ini baik. Itu versi saya. Kemudian saya tanya ke suami saya, tolong suami ketemu. Saya minta gitu, tolong suami ketemu atau nelpon, terus ngobrol deh, ngobrol, apa aja terserah, ngobrol. Kemudian setelah nelpon lama gitu kan, saya sekali-sekali kan ngedenger kan obrolan suami gitu. Kemudian saya tanya, gimana? Anaknya baik sih, ngeresponnya baik, kata suami saya. Saya ini orang Betawi, sementara suami saya ini orang Jawa. Kita punya standar beda kan, antara menurut orang Betawi baik sama menurut orang Jawa baik kan beda ya, gitu ya. Jadi kalau saya punya standar itu ketika dia menjawab chat dengan baik, orang ini memang baik. At the basic gitu ya, basicnya itu memang dia baik gitu. Kemudian suami saya ketika dia nelfon, kemudian suami saya stalking siapa sih musrifnya, siapa sih gurunya gitu ya. Nah, siapa sih gurunya? Oh, ternyata gurunya ini. Ya iseng-iseng dia tanya, ngobrol sama gurunya. Oh, orangnya kayak gini. Oh, oke. Itu kita belum kenal keluarganya tuh. Kami baru kenal keluarganya pada saat menemaninya menghitbah Dian. Jadi ketika menemani Dian, kakaknya itu cerita, adik saya ini semua keponakannya itu nempel sama dia. Oh, nah itu oh oke. Berarti saya nggak salah pilih orang dong gitu kan. Jadi ternyata orang baik itu dalam kondisi apapun dia akan selalu baik. Gitu aja. Jadi dalam menjawab chat dia baik, dalam menjawab telepon dia baik, dalam interaksi dengan keluarga dia baik. Nah, ya sudah itu aja dipegang. Tapi kalau orang yang nggak baik, nah orang yang nggak baik dalam menjawab chat aja itu udah kelihatan. Nggak enak dibaca chatnya, nggak enak ngerasa feel ketika dia menulis kalimat jawaban dari chatnya itu, gitu ya. Kemudian ketika ditelepon, ending teleponnya itu nggak enak. Nah, ya kayak gitu-gitulah, gitu. Itu kan kelihatan ya. Kelihatan. Nah, itu harus interaksi. Siapa yang bisa berinteraksi itu? Nggak mungkin Mbak Dian.
Nggak mungkin Mbak Dian langsung kan, karena Mbak Dian ini disimpan belakangan. Gitu. Dan nggak mungkin kita yang mau ta'aruf itu kemudian mengorek itu kan nggak mungkin. Pasti harus ada orang lain, pihak lain. Nah, siapa itu? Disitulah perannya MC. Membantu kita mengenali siapa calon yang akan menjadi suami kita. Gitu. Saya pun begitu ketika menanyakan kepada MC, orang ini kan agamanya baik di atas lembar kertas. Apa memang dia sebaik itu? Nah, saya tanya kepada MC. Kemudian kalau MC-nya suami saya ini pada waktu itu menjawab kata MC saya pernah nginep di rumahnya dan orang ini memang baik. Kepada orang tuanya dia hormat. Oh oke, itu saya pegang. Jadi kalau laki-laki kepada ibunya baik, insya Allah dia baik. Kepada kepada saudara perempuannya dia baik, insya Allah dia baik juga kepada istrinya. Gitu. Jadi cara penilaiannya itu gitu. Cara membuktikan apakah betul agamanya baik, betul-betul baik, atau hanya di atas kertas. Karena kalau di atas kertas kan bisa aja ada titelnya, ada pencapaiannya gitu ya. Ada ini prestasi saya loh, oh prestasinya bejibun, gitu ya. Kemudian titelnya berderet, wah banyak bener gitu ya dari sisi agama semua itu titel agama semua lagi. Tapi begitu ketemu orangnya, loh kok ngobrol sama orang dia mainan handphone, loh kok ngobrol sama orang dia malah bukan duduk tegak malah bersandar gitu. Ini dia bener nggak sih agamanya kan jadinya gitu kan? Itu masalah adab dan adab itu memang cerminan dari agama seseorang. Gitu. Bahkan siapa Anas bin Malik ya kalau nggak salah, bukan Anas bin Malik. Ada yang mengikuti Imam Syafi'i, dia mengikuti Imam Syafi'i itu sepanjang 80 tahun. 80 tahun itu dia belajar soal adab itu bisa dikatakan 70%. 70% dia belajar adab dan hanya 30% dia belajar ilmu. Nah, jadi ilmunya itu akan lebih berkah ketika adabnya itu bagus. Nah, jadi itu aplikasi dari agama seseorang. Nah, itu kita baru bisa lihat itu kalau ketemu. Nggak bisa lihat lewat video call gitu ya, lewat Zoom, nggak bisa. Harus ada orang yang pernah berinteraksi dengan dia, nah kita minta informasi dari situ. Jadi gitu Mbak Dwi ya. Jadi bukan menolak karena alasan yang lain, tapi memang betul-betul pertimbangan agama. Dan pertimbangan agama itu terlihat dari adab dan sikapnya dia. Gitu. Sudah tergambar belum Pak Dwi? Suaranya memang agak-agak krecek-krecek. Insya Allah sudah jelas ya tadi Dwi? Sudah ya? Jelas kan? Iya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih ada itu bisa di chat langsung atau via grup bisa ya Ustazah ya. Mungkin di sini belum ada muncul pertanyaan, tapi siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan sambil jalan. Gitu. Karena kita juga terbatas oleh waktu. Oh iya. Insya Allah kajian kita akan kita lanjutkan pekan depan dengan tema yang berbeda, tapi insya Allah menyambung gitu ya, menyambung dengan yang hari ini. Gitu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kajian hari ini. Mungkin sebagai penutup closing statement dari Ustazah, saya persilahkan. Iya. Karena pernikahan ini adalah ibadah dan kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, maka persiapkanlah menuju ke proses pernikahan ini dengan ilmu sebaik-baiknya dan persiapan untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang baik
yaitu diri kita. Jadi ukurannya itu di diri kita. Kalau kita memahami agama Allah itu dengan baik, kita merealisasikan pemahaman hukum syara itu dengan baik ke diri kita, maka insya Allah demikian juga suami yang akan kita dapatkan. Karena di level mana kita itu berada dalam hal agama, maka di situ juga Allah akan memasangkan kita kepada seorang laki-laki yang level agamanya di situ. Bukan dari sisi pemahaman ya, tapi dari sisi aplikasi agama yang dia fahami. Jadi kalau ilmu yang dia kuasai bisa jadi sedikit, tapi ternyata aplikasinya itu memang betul-betul dilakukan. Jadi kalau kita ada di level 1, insya Allah kita juga akan dapatnya yang di level 1. Kalau kita di level 2, insya Allah kita akan dikasih yang di level 2. Karena Allah nggak akan menzolimi hambanya kan. Dia ada di level 3, kok dikasihnya di level 7. Nah, itu bisa nggak kuat itu. Nggak kuat pedesnya kan. Kayak PPKM. Level 4 naik sampai level berapa gitu ya. Sampai kayak bon cabe gitu. Nah, jadi naikkan level kita dalam hal pelaksanaan syariat Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan sosok suami kita yang berada satu level dengan kita. Gitu. Jadi kalau kita ingin laki-laki yang the best, maka kita pun harus membuat pribadi diri kita menjadi the best juga. Gitu. Demikian Mbak Dian. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah, closing statement yang sangat-sangat ini ya menggugah kita untuk menaikkan level. Mungkin bagi akhwati fillah yang sedang menanti jodohnya, mungkin sekarang belum satu frekuensi dengan jodohnya, belum satu ini ya, belum berada di level yang sama. Bisa jadi calonnya yang udah di atas atau akhwati fillah yang sudah di atas. Jadi sabar menanti dan senantiasa berikhtiar ya Ustazah untuk berada di level yang sama agar Allah pertemukan nih frekuensinya gitu. Ibaratnya kayak sinyal gitu ya Ustazah. Jadi semakin kuat jaringannya bagus kan semakin kuat itu jelas gitu terlihat jodohnya ya. Masya Allah hari ini kita sangat-sangat ini ya materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan Ustazah, Masya Allah, yang pertama adalah jangan menikah karena kecelakaan. Wah, ini tadi saya sempat berpikir kecelakaan maksudnya gimana gitu. Oh, ternyata kecelakaan itu ya emang sakit, tapi ketika sakitnya hilang, ya kita akan selesai udah gitu ya Ustazah. Berarti yang pertama luruskan niatnya. Cari tahu dulu tujuan hidup kita itu apa, sehingga kita akan fokus kepada tujuan pernikahan nanti apa. Gitu. Karena kalau tujuan hidupnya aja belum selesai, gimana mau menemukan tujuan pernikahannya? Gitu. Setelah ditemukan, maka kokohkan visi misi pernikahan ya Ustazah tadi. Karena kokohnya visi misi pernikahan itu akan melanggengkan pernikahan. Nah, mungkin suami istri juga harus satu pikiran, satu perasaan. Artinya bukan hanya satu harokah ya Ustazah. Jadi tidak harus satu kelompok pengajian, tapi yang dia satu pikiran, yang dia satu perasaan, yang dia juga mendukung, saling menerima, saling mensupport ya, saling bekerja sama dalam berumah tangga. Kalau yang kita pahami kan dalam berumah tangga itu bukan antara atasan dan bawahan, bukan antara majikan sama bawahan, tapi hubungannya adalah hubungan persahabatan gitu, Masya Allah. Kita bekerja sama untuk beribadah kepada Allah, meraih ridha Allah. Tadi ada kriteria yang disampaikan Ustazah, karena yang paling penting itu yang tidak boleh turun levelnya itu adalah soal agama ya Ustazah. Soal agama itu tidak boleh diturunkan standarnya, karena agama itu yang bukan karena agama juga kita menolak gitu. Jadi kalau agamanya udah baik, mungkin bisa dilihat karakter-karakter atau kriteria lainnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa chat-chat langsung ke Ustazah atau di grup, kayak perihal nanti konsultasi nolaknya gimana atau nerimanya gimana, itu kan
terkait dengan konsultasi ya Ustazah ya. Ustazah ada yang ngelamar tapi gini-gini, tapi laki-lakinya begini. Nah itu kan terkait dengan konsultasi ya, akhwatifillah. Jadi boleh nanti spesial untuk akhwat-akhwat semua konsultasi langsung melalui chat boleh ke Ustazah. Insya Allah Ustazah Tri ini fast respon. Karena pengalaman saya juga begitu, Masya Allah. Beliau Jempolnya nempel di handphone. fast respon gitu. Jadi cepat responnya dan insya Allah mencerahkan. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena saya sudah melewati fase itu dan saya merekomendasikan kepada teman-teman. Ya, Alhamdulillah saya senang sekali bisa membersamai teman-teman hingga sore dan saya mohon maaf apabila melewati jam akad ya. Jam akad kita kan jam akadnya jam 17.30, tapi karena asiknya dalam sharing, jadi kita sedikit melewati akad. Insya Allah teman-teman semua ridho ya. Semoga juga pertemuan kita hari ini itu semakin menambah ketaatan kita pada Allah, menaikkan amal solih kita, dan juga semoga berkah pertemuan hari ini. Saya tunggu di pertemuan pekan berikutnya. Akhwati fillah semua dipersiapkan dan mungkin mulai hari ini untuk menaikkan level. Jangan selesai materi baru naikkan level, mungkin dari hari ini ya. Meluruskan niat, jangan hanya karena kecelakaan. Ya. Alhamdulillah kita tutup ya Ustazah ya. Iya, ada nanti setelah ditutup ada yang mau saya share, lupa tadi di share di awal. Oh iya Saya siap. share di akhir aja. Oh iya siap. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dari panitia juga mohon maaf. Bila itu fikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah. Pernikahan. Pernikahan adalah ibadah manusia bersama, kan ijab dan qabul hingga maut memisahkan, atau pernikahan adalah ibadah yang melebur dua insan menjadi satu, bersama berjibaku dalam menjalani hidup harus diturunkan, mengalah menjadi keseharian yang senantiasa dimunculkan dan diupayakan dalam meredam konflik yang muncul. Saling menutupi aib pasangan dan hanya fokus melihat kelebihannya, menerima kekurangannya, dan memperbaikinya bersama. Pernikahan itu berubah menjadi baik bersama, berproses menjadi manusia soleh beriringan, istiqomah menggenggam tangan melewati segala kesulitan berdua.
Ingatlah bahwa pernikahan ini ibadah. Ibadah itu lillahi ta'ala. Ridho Allah menjadi tujuannya. Tundukkan ego. Mau menang sendiri dan keras kepala. Melunaklah, berlembah lembutlah, bersabarlah. Sakinah adalah ketika melihat kekurangan pasangannya namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Mawaddah adalah ketika melihat kekurangannya namun memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata lain untuk berfokus pada kelebihannya. Dan rahmah adalah ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk kita. Saling mencinta karena Allah dalam ikatan yang kuat, mitsaqon ghalizo, untuk berkomitmen menjadi hamba yang soleh bersama dalam biduk rumah tangga. Itulah pernikahan. Belajar bersama untuk mewujudkannya.